والعالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال في آية أخرى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar ay nahrum fil jannah, yakni telaga yang ada di dalam surga. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Tuhanmu dan inhar, berkorbanlah. Inna syanaka huwal abtar, karena sesungguhnya yang membenci kamu itulah yang terputus keturunannya. Di lain ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan: la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha. Allah tidak menerima, bukanlah yang diterima oleh Allah Ta'ala itu daging dan darahnya, tapi Allah menerima yang takwa yang ada pada hati. Di dalam masalah mahrum, yaitu kurban, asal kata kurban adalah qaruba yaqrubu qurbanan, yaitu mendekat kepada Allah. Qarib, orang yang dekat kepada Allah. Apa yang dikehendaki oleh para ulama al-muhaqqiqin berbeda dengan apa yang dipahami oleh ulama asy-syari'i. Apa yang ada pada ulama al-muhaqqiqin berbeda dengan ulama yang dipahami oleh orang-orang zahir maupun syariah. Yang dikehendaki adalah al-qurbu, mendekat kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah adalah qarib, sangat dekat kepada Allah. Sampai digambarkan di dalam hikmah tasawuf, laisa bainahu wa bainallah masafah. Tidak ada di antara hamba dengan Allah itu berjarak. Inilah yang dikehendaki dengan kurban. Bagaimana kita sampai kepada Allah itu dekatnya itu tanpa ada jarak sejarah pun dengan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah secara syar'i bukan hanya dipahami secara syar'i semata, tapi bagaimana untuk dapat mendapatkan at-taqarrub ilallah sehingga tidak ada jarak sejarah pun antara hamba dengan Allah. Maka penyembelihan kurban itu disimboliskan dengan penyembelihan hewan. Apa yang dimaksud dengan hewan? Yaitu kullu salamin wa kullu an'amin fi nafsika. Hewan yang dimaksud bukanlah ada pada di luar diri manusia, tapi yang ada pada diri manusia itu sendiri. Kapan hewan yang ada pada diri sendiri manusia itu tidak ada penyembelihan di dalam, tidak ada diputuskan leher, tidak ada diputuskan nadinya,
Maka apa yang ada pada hamba Allah Ta'ala itu hanyalah ithman mubin, dosa yang nyata. Setiap mereka melaksanakan syariat bukan artinya mutabun ilaih, bukan artinya diganjar oleh Allah ibadahnya itu, tapi mu'aqabun, mendapat dosa. Ini pada pandangan orang hakikat. Kapan artinya tidak ada na'al, tidak ada penyembelihan, tidak ada korban pada dirinya itu sendiri, maka semuanya adalah mu'aqabun, disiksa oleh Allah. Sekalipun ala takalain, ala ta'atit takalain, sekalipun dia beribadah siang dan malam, tapi masih hewan hidup pada dirinya, maka tidak akan ada artinya syariat itu. Tidak akan ada artinya korban itu, tidak akan ada artinya penyembelihan itu sebelum hewan yang ada di diri itu sudah disembelih. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, apa kata beliau di dalam masalah korban? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhih. Secara syar'inya barang siapa yang punya kelebihan harta tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali masuk mendekati apalagi masuk ke dalam musalla kami. Bila ada pada orang itu kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak melaksanakan, jangan sekali-kali masuk atau mendekati musalla kami, kata Rasulullah. Kenapa jadi hadis Rasulullah menyatakan demikian? Apa kata para ahli hikmah dalam memahami hadis itu? Karena apa? Hukumnya adalah najis. Orang yang tidak melaksanakan korban hukumnya adalah najis secara tahqiq. Karena hewan yang ada pada diri manusia itu masih hidup, kenafsuan yang ada pada diri manusia itu masih hidup. Kapan orang ini belum ada korban nahar, penyembelihan, mematikan kenafsuannya, maka jangan sekali-kali mendekati musala kami ini, apalagi masuk dalam musala kami. Karena apa? Najis, kata ahli. Apa najisnya itu? Itikadul musyrikin akan najasa, akidahnya najis karena ada sesuatu yang lain dari Allah di hati orang itu. Setiap sesuatu yang lain dari Allah pada hati, ruh dan sir itu hukumnya adalah najis, najasul mughallab, najis yang berat. Pada zahirnya suci, berwudu, tapi pada batinnya najis. Inilah jangan sekali-kali masuk dan mendekati musala kami, ujar Rasulullah. Bahkan fayamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, maka kalau ia mati kada lain mengkada Yahudi Nasrani. Kalau orang itu mati yang melaksanakan korban tapi secara zahir semata, hewan yang ada pada dirinya kada disembelih, maka mengkada mati Yahudi Nasrani orang itu. Sampai demikian Rasulullah menekankan. Ada yang ada bedanya dengan orang Yahudi dan orang Nasrani yang kada paham. Biarnya bersobat. Nah, biarnya bangun malam. Karena setiap sesuatu aktivitas apabila hanya dibatas ibadah saja itu hukumnya mu'aqab, disiksa. Kalau kada ada ubudiyahnya,
Kalau kadang-kadang di dalam korban itu ubudiyah, hukumnya bukan mendapatkan ganjaran tapi mu'aqabun, disiksa. Bahkan ittafaqat maqalatul arifin kullu ibadatin ismun. Para ulama hakikat sepakat, tidak ada perbedaan di antara mereka mengatakan kullu ibadatin ismun. Dan ibadah itu dosa. Pun kada sampai ke ubudiyah, ibadah aja. Kan Islam itu ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah. Nah, orang yang hanya sampai di tingkatan ibadah ismun, dosa. Kenapa jadi dinyatakan demikian oleh para ahli hikmah? Karena ada sesuatu yang lain selain Allah di hati, roh, dan sir orang itu. Padahal bila sudah mengatakan la ilaha illallah, apalagi dipanjangkan la nafiyahnya itu la ilaha illallah, itu sudah menafikan sesuatu seluruh yang lain selain Allah. Tidak ada yang ada Tuhan dalam kehidupan ini illallah. Bukan hanya pada ucapan dan bacaan semata itu kalimat tauhid. Maka itu orang-orang tarikat melaksanakan membaca la ilaha illallah itu dari pusat, dinaikkan ke atas, ke dada, dinaikkan lagi ke otak dengan membaca la-nya itu dipanjangkan dari pusat ke dada ke otak, meniadakan yang lain selain Allah. Maka isbatnya itu illallah, masukkan ke sebelah kiri, yaitu hati. Isbat Allah musbat yang ditetapkan di hati dan situ hanya Allah. Nah, ini kalimat tauhidnya hanya kada benar, hanya ucapan semata, bacaan semata. Macam apa hendak masuk kata kalimat Allah pada hati, roh, dan sir. Maka itu dianjurkan la ilaha, panjang 6 harakat. Dari pusat ke dada ke otak, menafikan sesuatu yang lain selain Allah. Illallah isbat. Allah musbat, kan ada yang mewujud hanya Allah. Nah, ini mengatakan bersyahadat itu pada mau 10 kalimat syahadat itu ya Pak. Sallallahu alaihi wasallam sudah surga gitu. Makanya masuk surga itu paling banyak sibuk. Paling banyak berbuat dari sibuk. Karena saking banyaknya negara paham, tahu bacaannya, pahamnya ada. Maka itu dalam penyembelihan itu yusanu wajah ilal qiblah. Kenapa jadi yusanu disunatkan? Menghadap supaya sesuai dengan syariat. Karena syariat dan hakikat itu artinya sejalan sebenarnya. Karena pernah artinya bertolak belakang antara syariat dengan hakikat. Yusanu yuwajih ilal qiblah, disarankan menghadap kiblat. Padahal apa yang dikatakan oleh para ulama, ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemana aja menghadap ada karena lain dari Allah. Cuman supaya kada bahwa sesuaikan dengan syariat.
Dia menyembelih kena menghadap ke mana? Ke barat, ke timur, ke barat, ke timur, ke kuali. Ada di timur itu ada darah kulit. Dan dia ini menghadap kiblat Ka'bahnya, kan menghadap Allahnya. Nah, tapi ini makanya itu kenapa jadi disampaikan di sini supaya jangan menyeleneh. Tentang paham Allah hendak kemana? Sembahyang orang ke barat ke timur. Maka itu kapan artinya ada Allah pada hati, roh dan sir kemana dia menghadap, kada pernah kada menghadap gitu. Karena orang ini sudah pada dalam Baitullah, di dalam Baitullah. Orang kalau sudah berada pada di dalam Baitullah itu kemana ya menghadap? Sholatnya. Kemana aja yang menghadap? Kalau sudah di dalam, ini sudah di dalam hadrat hudurul qalbi warruh wasir indallah. Sudah hadir, nyata hadir Allah pada hati, roh dan sir itu dalam kehidupan si hamba. Maka itu rutbatul qurbi hiyal qurbu min ta'atihi wa dijamu fi jamil aqab bi ibadatihi. Orang yang sudah ada paham akan hakikat korban itu senantiasa ia merasakan berada di sisi Allah dalam setiap amal ibadahnya, berada di sisi Allah dalam setiap amal ibadahnya. Kalau dia sudah melaksanakan korban secara benar, pasti orang itu merasakan senantiasa berada di sisi Allah dalam setiap ibadah, dalam setiap aktivitasnya. Itu yang dinamakan hakikatul qurbi. Apa artinya maksudnya korban itu? Kalau ditanyakan kepada orang syariat, ikan berkorban mensekung kambing halus pahalanya. Karena halus kami yang menandakan sapi. Lebih dari itu, ada. Aku 4 sapi aja sudah. Tapi ini jangan sampai dijadikan amalan dalam kehidupan. Nah, ini sudah dihukumakan siapa nama bapak korban dari korban yang datang jamaah kita nih. Ini sudah berkorban berakan secara batin. Ya kalau ada kemampuan korban lah, Jakarta ya apa-apa. Nah, dibandingkan sudah lahir kada berkorban, batin kada berkorban. Ya batinnya barang berkorban. Akhirnya ayo jadi mampu kapan ada. Tapi bukan karena itu, karena ada virus bulan binanya. Takut berkorban karena ada virus. Virus mulut, virus kuku, banyak matian sapi. Dapatnya virus itu, virus hati, roh dan sir kan diperhatikan. Banyak manusia yang punya yang ada virusnya pada hati, roh dan sirnya. Apa virusnya? Yaitu agia. Apa agia itu ya nafsu. Apa nafsu itu ya keakuan. Apa keakuan itu ya kemaklukan. Apa maksudnya? Makhluk yang ada Allah ada dah. Itu agia. Itu hayawan, itu hewan, itu kambing, itu sapi. Sementara kita. Nah. Disinilah orang-orang muhakkikin itu artinya setiap aktivitasnya itu bernilai ibadah. Ini hakikat korban.
Ada kapan orang itu melaksanakan korban secara syar'i, dapatnya secara tahqiq yang akan menghasilkan daun rasa berada senantiasa di sisi Allah. Dan ini pasti bagi mereka yang paham, pasti membenarkan apa yang disampaikan ini. Kada lagi dan kada berada di sisinya, senantiasa al-mustajibuna ibadatihi, yang senantiasa tanpa ada putus nilainya adalah ibadah kepada Allah, tanpa ada putus bernilai ibadah. Itu nang hakikat kurban sebenarnya. Maka itu apa yang dikehendaki, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum, ada sudah takwa pada hatinya, roh dan sirnya. Allah menerima takwanya. Ittaqullah bijismika haqqa tuqatih bi ruhika. Takwalah kamu kepada dengan anggota badanmu. Takwa yang sebenar-benarnya takwa adalah dengan rohmu. Ittaqullaha bijismika wattaqullaha haqqa tuqatih bi ruhika. Karena perintah itu takwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau hanya ibadah ittaqullaha saja, ujar Ibrahim bin Adham, jangan berharap matinya kena husnul khatimah kalau kita hidupnya hanya di batas ittaqullah saja, syariat saja. Jangan berharap matinya kita karena itu husnul khatimah kalau di batas ittaqullah saja, karena itu jismannya. Apa itu olahraganya? Gerak badan, anggota badan aja, gerak hati, roh dan sirnya kada dah. Peranan hati, roh dan sirnya kada dah. Sehingga menjadi ajazir. Bahimat beribadah 80.000 tahun ya dapat laknat. Itulah ajazir dulu. Berbeda dengan ajazir sekarang. Ya Allah, karena dapat menjadi ajazir, dapat dihakikat. Karena di batas anggota badan ini. Sholat dari batas sampai waktu masuk waktunya, berakhir sampai habis waktunya. Puasa begitu juga. Ada orang ala sholatihim daimun, puasa tetarusan, sholat tetarusan, zikir tetarusan. Maka itu kalau sudah sampai kepada ubudiyah ini kan ada lagi mungkati, ada lagi terputus, terhubung terus ya kepada Allah setiap saat, setiap napas. Karena satu kali bernapas kadang merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya adalah rugi. Waulaika humul khasirun. Rugi. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi masa jar Allah Ta'ala manusia itu rugi. Beribadah berkhidmat kadang hasil. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang benar-benar mantap imannya kepada Allah, mantap kedekatannya kepada Allah, hingga tidak ada hatta laisa bainahu wa bainallahi masafah aw hijabah. Sehingga ada jadi lagi ya Allah Ta'ala, musyahadah, menyaksikan setiap saat dalam jaga daun, dalam gurik. Dan gurik pun menyaksikan. Kenapa? Karena kita ini sudah ma'adum. Kita ini sudah ma'adum kadadah. Maka Allah ada guring di mana? Allah Ta'ala guring
La ta'khudhuhu sinatun wala mengantuk aja kada sinin, apalagi guring, dan guring itu jasmani, rohaninya bagaimana. Maka itu orang ini bila mata wafat meninggal dalam keadaan zikir sekalipun yang guring. Kalau orang kan heran, oh ya, insyaallah sudah meninggal dalam keadaan sujud. Dilihat secara hisan, sidin pas waktu sujud habis. Mudah-mudahan masing-masing mudah-mudahan. Tapi kalau orang sudah adia qurbatun, adia sudah dekat, yang mana adia dekat itu laisa bainahu wa bainallah hijab, laisa bainahu wa bainallah masafah, kada ada lagi jaraknya, kada lagi ada dinding, guringnya pun ibad. Jadi kan disebutkan lagi kalau habis umur waktu husnul khatimah, dipastikan kada diragukan lagi. Dengan catatan sembelih dulu kita. Ini kan kambing yang bisa berupiah. Kambing berupiah ini, kambing itu kan jelas sudah. Ini berupiah kambingnya, ini kambing kan lain. Jangan sampai ada pertanyaan nanti itu. Nah, kambing itu bujur-bujur polosnya. Dasarnya ada berupiah, ada ini manusia, das kambing tapi berupiah. Bulu dia. Jadi kalau dapat rupiah itu bagi yang merasa masalah itu. Nah, jadi jangan tampilannya aja. Mana Nabi sudah mengatakan saya tiada ummati zamanun la yaqal min al-islam illa ismuhu wa la yaqal min al-Qur'an illa rasmuhu. Dan suatu saat pada umat itu Islam hanya ngaran aja, orangnya dari Islam ngarannya aja Quran itu hanya tulisan aja, ada amal-amalkan. Banyaklah orang yang waktu itu ya Rasulullah banyak, tapi seperti bui kapan ditiup angin hilang. Ada jual libasul ulama, bahari kamu penampilan mereka, penampilan ulama, qulubul baha, hati mereka hati binatang. Jadi ittaqullah jisman, ittaqullah haqqa tuqatih ruha. Jadi bukan hanya jisman aja, bukan hanya syariat aja. Kalau syariat aja itu di batas takwa. Allah kada menerima daging darahnya, tapi Allah menerima nilai takwanya itu sampai di mana. Tapi kalau hanya jasman aja, ini kata para ulama ahli hikmah ada termasuk yang diterima. Kalau dibatas ittaqullah, karena ittaqullahnya jasman aja, olahraganya, perangan hati, roh dan sir kadada, tapi sampailah kepada haqatuqati, inilah fungsi perangan hati, roh dan sir. Bujur-bujur disembelih, jangan melihat kambing disembelih, lihat kita nanti dengan apa? Bismillah, Allahu Akbar. Nah, biar jauh guru yang udah kata-kata lagi ini kan banyak tuh. Karena apa yang dikehendaki waktu penyembelihan itu membaca ini wajah tua lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Gampang.
sudah nggak disembelih. Punya balung disembelih, jangan dia serahkan hewan turun. Kalau balung nggak dibuat itu, tak kuat. Siapa? Nah, bisa menyembelih hewan, seorang belum disembelih, jelas. Di kita dulu disembelih, inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Ini Allah bil manami anni adbahuka ya bunayya, ini Allah bil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Jadi aslu amrin is awal perintah itu menyembelih Ismail. Awal perintah itu kita yang disembelih. Pandur madatar apa jadi Ismail. Jadi Ibrahim macam apa menurut Ikam anakku. Qala ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah sabiran wala asilaka amra. Ya abadi fa'al ma tu'mar, kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan, insyaallah engkau menghadapi aku, menemui aku dalam keadaan sabar. Jadi apa kata ahli hikmah? Asal perintah itu menyembelih Ismail. Ini untuk mendekatkan paham. Ingat, bukan hewan yang daripada zahir itu yang seperti ini simbolis saja, karena awal perintah itu ada penyembelih Ismail. Apa yang disembelih itu ada keakuan kita, kebahlukan kita, rasa kita ini dan agiar ini yang mengganggu kesucian ibadah. Sehingga kalau sudah disembelih itu, maka apa yang terjadi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia Allah dan tidak ada Tuhan kecuali Dia yang hidup dan al-qayyum yang berdiri sendiri kala berdiri lawan kita. Bapak berdiri lawan kita dan kita kadang izin Allah Ta'ala hayyul qayyum berdiri dengan sendirinya. Kita berdiri lawan sidin. Diitihi pula kita yang berdiri lawan sidin ini ternyata lain kita juga sidin juga lawan sidin. Apa? Mau diitih lagi lah. Allah itu berdiri sendiri, kadang-kadang pernah berdiri dengan kita qaimun bi nafsihi. Allah itu berdiri sendirinya, kita qaimun bihi, kita ini berdiri dengan sidin. Ibah diitihi, kita yang berdiri dalam sidin ini ternyata kadang kita sidin juga. Parah. Belum paham. Nah itu tauhid sudah menyatakan demikian. Wal hayyul qayyum, maka itu disinilah dawamus dzikir, dawamus shalah, dawamus siyam. Inilah akan menghasilkan dawam, continue, karena pernah putus. Terhubung pada Allah, inilah dengan al-qurbah. Wa may kana minal muqarrabin farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Orang muqarrabin itu sudah kadada gundah garisah, kegembiraan, ketenangan, dan surga ada di dalam kehidupannya, itu surga wa jannatu na'im. Ini menghasilkan, dan ini nyata, ini benar, sudah ada terbukti kebenarannya bagi orang-orang muhaqqiqin. Bukan hanya sekadar kabar. Orang muqarrabin itu ujar, pakai ujar.
Dan bagi orang yang mukarrab itu kan tidak lagi ujian karena merasakan benar-benar dekat kepada Allah. Laisa bainahu wa bainallahi masabah, ada jarak. Maka menghasilkan, membuahkan ketenangan di dalam kehidupan. Sehingga kitab Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kenapa jiwa yang tenang itu? Karena dia benar membacanya secara zahiran wa batinan kalimatut tauhid. Maka itu ada tingkatan nafsu di dalam kehidupan. Ada yang dinamakan disebut dengan nafsul amarah, ada yang disebut dengan nafsul lawamah, ada yang disebut dengan nafsul mulhamah, ada yang disebut dengan nafsul mutmainnah, ada yang disebut dengan nafsu radiyah, ada yang disebut dengan nafsu maradiyah, ada yang disebut dengan nafsu kamilah. Nah, di mana kita berada itu? Di amarahkah kita ini? Di lawamahkah, di mulhamahkah, mutmainnahkah, radiyahkah, mardiyahkah, kamilahkah? Di mana kita terdekat urut ya kan? Itu aja kada tahu di mana. Tapi kalau bukan maka itu orang-orang muhakkikin itu sependapat bila ada orang pada tingkatan nafsul amarah wal lawamah, itu di luar rahmat. Dan awayadi dijeru mulhamah. Saya jarok menambahkan mulhamah di luar rahmat. Dan orang yang masuk di dalam rahmat Allah itu apabila ada sudah pada tingkatan mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Tiga di atasnya itu di luar rahmat. Karena ini bawa waktu. Ketiga-tiganya itu bawa waktu. Lawamah, amarah, lawamah, mulhamah. Sementara mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah itu ada bawa waktu lagi terus menerus. Maka itu wa ma ubali'u nafsi innan nafsal ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Tidak kubiarkan amarah itu ada dalam kehidupanku karena senantiasa menghirup kejelekan. Kejelekan apa? Secara syar'i kejelekan itu jelas yang melanggar ketentuan Allah, yang melanggar larangan Allah. Tapi secara tahqiq kejelekan itu apa? Yang sholat, yang sembahyang jelek. Ini berbuka aja lah. Enggak ada paham, simpan aja jauh di kota kami di Sungai Bilu memandangkan sembahyang kejelek 3 bulan. Apabila kita berada pada tingkatan amarah, lawamah, wal mulhamah, karena itu tidak terhitab oleh Allah. Allah Ta'ala menghitab pada awal tingkatan pada nafsul mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Orang-orang yang pada tingkatan nafsul mutmainnah inilah yang dinyatakan oleh Allah, udkhuli bi ibadi wadkhuli jannah. Masuk kalian ke dalam golongan hamba-Ku, wahai nafsul mutmainnah. Hamba itu apa? Hamba itu kada ada wujud, kada ada af'al, kada ada sifat, kada ada asma, karena madharun min madahiril haq. Karena hamba itu kenyataan daripada kenyataan Allah. Di mana hamba kada ada? Biar lupa, ya kada ada. Bahkan apa ada? Ya kada ada. Karena aku kan mana kada ada. Menikah mana kada ada, mana kada aku nikah ada. Itu yang terjadi pada Syekh Abdul Hamid Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar,
Nah, manunggalin kala Gusti maklum kadang kitab Allah kepada nafsul mutmainnah. Nah, radiyah nafsu yang ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada yang mardi. Jadi bila sudah disembelih ditanya lihat di kambing pun sudah disembelih kawalan lagi berjalan. Nah, kambing itu nah sudah disembelih kawalan lagi berjalannya. Itu juga dong, kita ini sudah disembelih kawal lagi sholat. Maka itu yang menentang ini adalah Abu Jahal. Ya Allah. Makanya dengan apa bergelar Abu Jahal bapak segala jahiliyah. Sudah jalan modern kan paham gue itu ngarannya Abu Jahal Murakabun. Abu Jahal. Nah, bertingkat kalau Abu Jahal ibarat bahasa Banjar itu sudah bulan tambuk-tambuk. Jahilun murah Abu jangan tidak hafal. Nah, kebanyakan kita diminta pahala, ibadah sedikit harapan yang bono. Kenapa guru sudah bertahajud, guru ya 70 masih sulit saja. Iya, nak bertahajud coba jangan. Berarti hanya ibadah ittaqullah aja itu. Dapat tahajud deh malam bangun wana suniyam manusia gulingan kita bangun bertahajud itu dibatas ittaqullah sementara perintah adalah ittaqullah haqqa tuqatih. Roh hikam juga bangun ini jasmani aja bangun rohnya kada bangun coba roh bangun pasti nyaman. Sudah dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam bangun bertahajud pasti asa itu jadi Ibnu Arabi asa wala'alla itu pasti wajibatan pasti. Tapi asal jangan awak aja nampak lu pada mulai dia awak bangun bila dia ada padanya roh itulah hidup, itulah nambah takbir, itulah nambah basmalah, itulah nambah al-fatihah. Kalau rohnya itu yuk umpat adanya luka tinggal jasmani dia rohnya kemana itu yang harus benar. Ayyaqul al-insan bilisanihi la ilaha illallah wa qalbuhu ghafilun anhu aw munkirun lahu ka tauhidil munafiqin. Maka itu orang munafik itu hanya jasmani jaga untuk hati kanda. Nah, itu hanya bangun jawabannya merasakan bahwa adakah apa kita di dalam gawian. Adakah rakaat kita di dalam tahajudnya? Adakah bacaan kita di dalam bacaannya, zikirnya? Bila sudah situ kada ada, karena kawanya berzikir, kawanya hidup dengan hidup Allah.
Allah, tapi Allah menyatakan huwal hayyul qayyum, dia berdiri sendiri kada dengan kita dengannya mas sudah diitihi, ternyata kada kita dengannya, inya juga dengannya itu. Kita tuh berharap lah. Namun dia kurban kita berapa duit satu sama Yos haji berapa duit kada dapat paham hakikatnya, kada rugi lah. Umpamanya jika namun bahaji tahun ini tulak ke sana kada makruh, kira-kira aku makruh. Mungkin berbahaji kalau ini pulang ke sana bahaji kada makruh, kira-kira aku makruh. Rugi, pastikan makruh, pastikan diterima yukunu likabulil amali asadda ihtimaman lil amali. Pastikan jadilah kamu orang yang beramal ibadah dan pasti diterima, itu lebih besar daripada ikam banyak ibadah tapi kada pasti diterima. Dikatakan Imam Ali, umuri qabulil amali asadda bikum ihtimaman lil amali. Fakaifa amalun yakilu idza yataqabbal, adalah sedikit amal itu pun diterima. Nah, adalah banyak amal itu pun tidak diterima. Coba pikirkan. Ya gitu, kalau istilah kita banyak atau banyak itu pikirkan. Adalah amal itu sedikit namun diterima. Artinya amal itu kan ada sedikit. Jadi ya sedikit amal ibadah tapi diterima, itu kada sedikit itu. Dibanding amal ibadah banyak tapi kada diterima, coba pikirkan. Sudah tersadarkan ya, dari kepastian. Karena orang berhaji itu adalah haji itu wasilun, orang yang sampai. Apa yang sampai ke mana? Ke Arafah. Itu orang awam. Secara syariat harus ke Arafah. Mungkin ada sampai ke Arafah, kada wukuf di Arafah, kada haji. Apa secara tahqiq, apa haji itu wasilun, orang yang sampai ke mana? Sampai kepada Allah. Bukan kepada Arafah, sampai kepada Allah itu nanti mabrur. Pun sudah sampai kepada Allah, tidak akan pernah ada yang sampai kepada Allah yang masih ada. Tidak akan ada yang pernah dinyatakan haji mabrur, namun inya masih makhluk masih ada, itu sudah rumusnya. Begitu haji, tidak ada sampai. Wani kan memastikan, wani, ternyata. Karena yang dimaksud haji itu haja yahuju, wasala yasilu, isim fa'ilnya haji, isim fa'ilnya wasala wasilu, orang yang sampai ilal selamat anugerah yang ada maksud di walidaka matlubin, engkau yang kutuju. Gimana sampai kepada Allah? Ya di Arafah, ya di ma'rifat, kenal. Tidak Arab tuh dia hapus, ternyata sudah lakukan aku pada zat. Nah itu rumusnya. Mungkin kita kenal kepada Allah, kita masih ada, itu pada kenal ngarannya. Itu bukan daerahnya itu. Ida Arab Allah dahab itu
Jika aku mengenal Allah, maka aku kada zat. Bahasa padang ada, siapa lagi Allah wahdah. Di mana arti tafsir Allah wahdah itu? Allah aja yang ada. La syarikalah kalau ditekankan, kada ada sekutu baginya, kada ada duanya. Kenapa kita masih mengaku ada? Allah wahdah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan kalau belum diminta orang menarjemahkan. Ini sama ayat berada. Ya, udah bapak boleh mengadakan mayat ya? Dasar bujur juga. Kalau mengadakan mayat ya mayat juga. Kalau mengadakan mayat itu mayat yang hidup. Ya. Dikenalkan, mengenalkan waktu talqin di atas kubur setelah umat mengenalkan. Ya. Sudah Allah sendiri secara langsung mengenalkannya kepadanya, itu Allah sendiri. Alastu bi rabbikum, ujar Allah, bukankah aku ini Tuhanmu, sedangkan kita masih di dalam alam arwah, belum lahir lagi. Kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, kalau mulai kita menjawab, waktunya engkau Tuhan kami ya Allah, padahal kita belum ada. Siapa yang ada yang menjawab kita? Maka itu fitrah, maka itu sembelihan ini jangan sampai tertinggal, kita dapat fitrah. Suci, kenapa sucinya? Ya alastu bi rabbikum, bala-balanya itu. Ya engkau Tuhan kami. Bahwa sudah lahir, aku ada, aku nambah sifat. Kita itu lahir bagaikan es. Tapi kalau sudah es itu mencair, ada lagi esnya, ada bajunya lagi. Itu yang benar. Jangan es tadarusan. Kapan es itu mencair? Ada lagi es, ada banyu. Nah, kita ini kadang cair-cair. Hai gunung aja nang kokoh itu mah anjana hadal Quran ala jabal taraytul khasya mutasaddian min khasyatillah wa tilka amsal nadbuha linnas la'allahum yatafakkarun. Maka Allah mengakhiri dengan la'allahum yatafakkarun, tafakkur. Gunung yang kokoh dan kuat, kapan Allah Ta'ala tajalli pada gunung itu, hancur gunung itu. Kapan Allah Ta'ala menyatakan diri pada gunung itu, hancur gunung itu. Apa arti hancur? Kan ada lagi gunung itu. Nah Allah Ta'ala tajalli sudah kepada kita ini, nah awas bandar, kenapa ada hancur-hancur? Masa kita aja. Jangan boleh kepada kawan buat ketika jangan dimuali Allah salah kata pandai hidayah petunjuk maulah muara orang pada paham bukan kami siapa gerak juga tinggi sementara jangan sholat membaca sementara aku kata mandati yang kalinya paham biar ini mampu ini kan biar saya mengisi sarapan. Ada yang punya di majelis ilmu ma'rifat ini hilang susah. Saat dijanjikan pasti sudah ada kepastian. Kenyataan itu kitab itu karena Iqradul Imami Bisyarhil Hikam, kitab ini membangkitkan semangat baru. Dulu rasa
sama siapa mungkin di dalam kubur kau juga akan menjawab pertanyaan ada susahnya. Takut ke ulama ada takut juga. Mudah-mudahan dia ulama jika menjawab karena itu dengan jawaban yang benar. Tapi kan harus usah khawatir kan matanya yang menantikan. Wah ini cari dulu kepastian di sini. Allah kan menjawab. Orang-orang hakikat itu ada takutan lawan pertanyaan bukan mungkin. Karena orang-orang hakikat itu targetnya menakuni bukan nakir. Itu sudah dipadahkan di dalam Tauhid. Tidak aja akal malakan ilmu akalan aja. Kalau yang jaga orang yang harap beina amal kalau min khalqillahi ta'ala kata keduanya bukan hanya itu makhluk juga. Jika sama juga makhluk juga tak ketemu tentu bukan lagi. Apalagi Allah sudah baik. Sudah harapkan takutnya. Pastikan itu dulu jadi takutnya. Ditakutnya kan ada. Kalau diulang pertanyaan untuk mentang-mentang ini jujur pasti kelihatannya kalau kita pun ada pertanyaan bukan lagi lalu takutan itu kan ada takwan Allah kita pun oleh aman karena kita marah bukan bingung bukan lagi lu takut lawan orang yang tahu pada Allah marah bukan kita mesti takutnya Imam Syibawayhi marah bukan menentu huruf apa aja Imam Syibawayhi mereka tidak tahu ilmunya itu mana itu huruf apa kalau ahli takut itu Allah takutnya ada jadi ada menakutkan lagi nah karena dia maka itu langsung tanpa kisah tanpa ditakuni apa aja supaya kita ada ditakuni mempernaikkan banyakin baca surat Al-Baqarah kan kita berdoa insyaallah ini bujur dia kami menjawab insyaallah tapi pastinya ada tes Allah menghendaki kalau ditakuni tapi pastikan dulu mana ada nanti takutnya komplainnya asal paham nanti yang belajar duduk di majelis taklim gurunya ragu bagiannya yang boleh ya mana tadi sampai di mana tadi jadi gunung itu tajalli Allah Ta'ala pada gunung hasil ini Allah sudah terjadi Allah sudah bikin itu sudah sejak arwah itu sudah Allah tajalli kita ini kehendak maka itu kenapa malaikat diberikan sujud kepada Adam karena situ ada sir ada rahasia yang tersimpan sujudlah malaikat kepada Adam sujud ke apa sujud ke sama seperti Allah dasar saja di ada sujud hormat aja ada pada akan menafsirkan sujud hormat saja ta'adzim aja karena Allah Ta'ala memberitakan iskurna lil malaikati isjudu li Adam maka sajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin maka sujudlah malaikat dan hanya iblis yang kada bersujud. Apa sebagian ulama al-muhaqqiqin kayak apa sujudnya malaikat kepada Adam sujud seperti bagaimana kita sujud kepada Allah. Karena apa ujar Syekh Jarrah bahwa sifat hakikatil wali lahu bida. Kalau dibukakan rahasianya wali itu boleh disembah. Rahasia wali apalagi rahasia Nabi.
Jadi kan ada masalah itu, sujudnya ta'zim aja kah, penghormatan aja kah, apa sujudnya seperti sujud kita kepada Allah, apa aja hakikat sujud kita seperti kita sujud kepada Allah. Bahkan kalau sudah hati ini sujud kepada Allah, karena pada kajian mengangkat sujud terus ke pasar hatinya sujud, nah, di kantor sujud hati, dimanapun berada sujud hati. Sujud, dan di waktu sujud itulah apa yang ulama fuqaha mengatakan waktu yang terdekat hamba kepada Allah, waktu kita sujud. Makanya banyak orang sujud luas, macam-macam dimintanya. Coba bantu gurunya, baru paham. Bisa ada pengaji di situ. Apa nanti minta lagi? Kita sudah merasakan besarnya itu sudah luar biasa. Nah, sujudnya orang arif billah kepada Allah itu lawas itu beda dengan sujudnya orang jahil billah. Kalau jahil billah itu macam-macam dimintanya. Kalau arif billah itu katanya asik, kejaman, jasman, wa qalban, wa ruhan, wasirran, dalam keadaan sujud secara menyeluruh jasmaninya, hatinya, rohaninya, sirrinya, sujud lengkap kamilah. Ini asik ya. Apa yang dibacanya itu? Katanya segayaan. Dan Allah Ta'ala yang melakukan pemulungnya. Siapa nama punya mana nikam kahapung ada? Adakah ikam itu? Bilang belum kelihatan. Boleh lah guru? Boleh. Asal di hati. Asal di hati berkandar itu jangan berkandar, jangan bersuara. Ya Allah, yang melakukan pemulung, jangan. Ini jauh itu apa? Tapi bujur-bujur. Kata kita, jangan kita masih ada, bukan dan begitu. Tokol sini itu masih ada, nggak banggai sendiri. Itu bedanya orang jahil, orang arif billah. Orang jahil billah sujud macam-macam dimintanya. Justru Allah Ta'ala mengingatkan, wadah nanggana ada apa? Kalau macam-macam mintanya wadahnya harus lihat apa lah. Punya halus nih kuat. Maulah wadah nanggana kolek. Minta banyak wadah Allah Ta'ala. Mula wadah halus. Pesawat teman dasarnya halus. Kawalan pesawat gandang turun. Minta pesawat gandang kan dasar halus. Itu aja yang dimintanya. Beda lawan orang arif billah. Yang penting kabar Allah Ta'ala dari kejaran. Kenapa nih? Pertama apa fungsinya? Rapat berdoa. Ya, umat berdoa. Orang yang dapat mempercepat proses Tuhan itu. Macam-macam boleh dipikirkan macam-macam diminta. Ada kamu kecewa. Ya. Jadi apa yang dikehendaki dengan korban? Artinya rutbatul qurbi wal qurbu min ta'atihi wal tijamu fi jami' awqat bi ibadatihi. Awalul bu'di fa huwa tadannus bi mukhalafati wa tajafi anit ta'ah. Jadi nang kotor itu ya, dan orang-orang yang dekat itu selalu orang itu dalam keadaan ibadah seluruhnya, setiap saat, setiap detik.
Dan orang yang jauh ada berkorban itu adalah yang ada padanya kotoran hati, roh dan tadarus. Maka itu hukumnya najis. Kalau yang korbanlah musolana, orang-orang yang ada kesucian pada hati, roh dan sirnya itu jangan sekali-kali mendekati musola kami dan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang min ahlil muqarrabin, selalu dan kemudian dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah